Wankawan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kami melakukan pertemuan, ya kan? Kami selaku tim advokasi Dr. Tifa, dan saya pun terbuka dengan maaf bahwa Dr. Tifa, kemudian Dr. Eka Edi Duardadi, kemudian Rahman, dan budi saya Ismail, kemudian salah satu Mitra Ahmad. Ya, Nakar, Rahman, dan Iskandar. Ya, kami sebagian sudah balik ya, jadi tinggal kedatangan di sini. Pertama-tama perlu kami tekankan, khususnya sebelum saya berbicara tentang hukum, maksudnya tentang dasar hukum baik PK maupun undang-undang dan sebagainya yang berhubungan dengan ijazah dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo, mungkin akan lebih jelas lagi jika dimulai dari Dr. Tifa untuk menjelaskan background dan sebagainya, bertanding situasi yang didapat dan memberikan satu informasi secara komprehensif. Terima kasih. Silakan Dr. Tifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Tifa, yang bersama dengan satu tim kuasa hukum Dr. Tifa, yang kami bersama-sama secara sinergi akan berkolaborasi dengan semua tim yang saat ini sudah terbentuk untuk mengawal kebenaran, keadilan dan kejujuran bisa ditegakkan di negara kita tercinta ini di Indonesia. Jadi untuk diketahui oleh masyarakat semuanya bahwa saya bersama-sama dengan para sahabat, para peneliti dan juga para advokat, para ahli hukum, juga para cendekiawan yang lain saat ini sudah bergerak dari Sabang sampai Merauke. Barusan saya juga mendapatkan sebuah penguatan dari para purnawirawan jenderal juga, kemudian juga Kapak ITB sudah bergerak, keluarga alumni dari ITB, kemudian juga keluarga alumni dari UI yang bergabung di UI Watch itu juga sudah menyatakan dukungannya, termasuk juga Pak Bupati Jakarta, dan sebentar lagi nanti kami akan ke Surabaya juga, dan insya Allah akan ke Makassar. Jadi tim kuasa hukum Dr. Tifa ini juga terdiri atas berbagai macam komponen ahli hukum, baik dari Jakarta sendiri maupun dari Jogja, dari Solo, bahkan sampai dari Makassar. Semua bergabung karena memang lihat tujuan kita itu adalah, pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar, dan kita tegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan yang selama ini kurang lebih paling terakhir adalah 10 tahun terakhir ini kita benar-benar tidak merasakan adanya kebenaran, adanya keadilan dan kejujuran terjadi di negara kita ini. Utamanya adalah kunci kotak Pandora dalam bentuk dugaan ijazah palsu oleh mantan pejabat yang ternyata bergulir menjadi sebuah gunungan bola salju. Apalagi ketika terakhir kali ada petinggi dari salah satu partai terbesar di Indonesia saat ini pun sudah mulai speak up, menyatakan beberapa data-data yang mendukung kepada dugaan adanya persoalan fake dari ijazah tersebut, ya, dan ini menambah data-data yang selama ini kami kumpulkan. Dan kemudian juga perjalanan dari salah satu sahabat peneliti kami, Dr. Rizwan Sianipar, yang bekerja bersama tim advokat kami yang ada di Solo, yang saat ini juga sedang mengawal perkara pengadilan dalam kasus yang serupa di Solo dan Sleman, itu juga sudah melakukan observasi investigasi lapangan di beberapa titik di Jogja, di Solo, di Boyolali, di beberapa lembaga, dan ternyata hasilnya betul-betul menambah data-data yang akurat maupun valid yang diterima, termasuk
beberapa dokumen yang dijadikan sebagai barang bukti dari Barreskrim, dan yang kami pertanyakan karena dokumen-dokumen tersebut mengandung kejanggalan dan sudah ditambahkan dengan data. Salah satunya adalah dokumen dalam bentuk harian kedaulatan rakyat tanggal 18 Juli 1980. Di situ dinyatakan ada nama calon mahasiswa yang diterima, tapi ternyata ketika Pak Dr. Ismon melakukan investigasi bersama Sementara TV ke perpustakaan daerah Jogja, ternyata harian kedaulatan rakyat yang analog atau versi kertas itu sudah tidak ada lagi dan dinyatakan oleh petugas di situ diamankan oleh Barreskrim. Pada kapan diamankan? Pada pertengahan April 2025. Nah, ini sebetulnya sinergi atau inline dengan sebuah peristiwa yang terjadi tanggal 2 Desember 2024, di mana ada sebuah situs karena tempatnya sekarang sudah tidak ada karena terbakar habis gitu ya, yang baru saja juga disampaikan oleh, kita tahu semua, Pak Biantor Suryadi atau Pak Bambang Biantor Suryadi. Beliau adalah petinggi salah satu partai, juga menyatakan hal yang tentu saja menambah data dari kita, ya, menambah validitas data dari kita, bahwa menurut beliau ya, dugaan ijazah palsu tersebut dibuat di tahun 2012 di pasar Pojok Pramuka, yang ternyata secara koinsiden terbakar habis di bulan Desember 2024. Kalau saya tidak salah kronologi, pada bulan Desember 2024 itu juga lah sebuah momentum sebenarnya terjadi, di mana TPUA mengajukan aduan masyarakat yang melaporkan kepada pihak Barreskrim ya, ke Barreskrim ya. Itu dan kemudian ada sebuah peristiwa yang terjadi seantara waktu tersebut, yaitu terbakarnya pasar Pramuka, dan ternyata pada bulan Juni 2025 ini seorang tokoh menyatakan bahwa ijazah tersebut dibuat tahun 2012 di pasar tersebut ya. Dan ini kemudian menambah semangat bagi kami untuk terus melakukan penelitian. Sebab saya sebagai seorang peneliti tidak akan berhenti sampai sebuah masalah itu mendapatkan jawaban secara tuntas. Jadi kami sekarang juga sedang melakukan bersama dengan tim kuasa hukum Dr. Tifa ini, kami sedang melakukan konsolidasi bersama stakeholders ya, lembaga-lembaga yang terkait dengan hal ini, karena ini adalah sebuah peristiwa yang bukan hanya sekedar dokumen saja yang sedang kita teliti, tapi ini adalah sebuah peristiwa di mana terjadi ancaman bagi negara Indonesia, terjadi ancaman yang sangat besar, dan bukan hanya sekedar selembar dokumen saja, tetapi berbagai macam persoalan-persoalan besar itu nanti akan terbuka kebenarannya, dan oleh karena itu maka memang sangat dibutuhkan dukungan dari banyak pihak ya. Jadi bersama dengan saat ini saya menyampaikan bahwa ayo para peneliti dari 4.000 universitas dan sekolah tinggi di seluruh Indonesia, ayo bergabung bersama dengan kita para peneliti, para ilmuwan, para cendekiawan memiliki tidak cuma hak sebagai warga negara ya, legal standing kita sebagai warga negara, kita berhak untuk mendapatkan sebuah kebenaran dari para pemangku kebijakan yang kita berikan penghasilan dari pajak rakyat ya, dan itu karena itu maka hak kita untuk bertanya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi juga kewajiban kita sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, sebagai insan cendekia untuk apabila terjadi masalah pada masyarakat, apabila ada pertanyaan pada masyarakat, apabila ada dugaan-dugaan kejanggalan pada masyarakat, maka kita punya kewajiban untuk mencarikan jawabannya sesuai dengan ranah keilmuan dan kapabilitas kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah bahwa saat ini kita juga sangat membutuhkan dukungan dari segenap komponen masyarakat. Kita juga mengimbau lembaga-lembaga, terutama juga BEM, mahasiswa-mahasiswa. Ayo adik-adik mahasiswa, ini adalah momentum buat kita semua untuk menegakkan marwah, harkat, martabat, dan kehormatan negara kita. Jangan sampai kalian mendapatkan warisan negara yang compang-camping, negara yang pedih, negara yang hancur, porak-poranda hanya karena kebohongan yang kita
diamkan saja. Mari kita suarakan kebenaran, mari kita suarakan keadilan, dan mari kita tegakkan kejujuran di atas kebenaran bagi kita semuanya. Baik untuk persoalan yang berkaitan dengan poin-poin hukum, terutama kita juga perlu mengantisipasi adanya hal-hal yang membuat saya dan kawan-kawan para peneliti juga para aktivis itu mendapatkan hambatan untuk terus melakukan penelitian, mendapatkan ancaman berupa kriminalisasi, sehingga kita diharapkan akan menghentikan suara kita. Maka tentu saja kita membutuhkan dukungan dari para ahli hukum, ya. Jadi nanti Pak Abdullah Al-Khatiri sebagai koordinator dari tim kuasa hukum saya itu akan menyampaikan beberapa poin-poin terkait hukum, dan nanti juga akan ada beberapa pencerahan yang akan kita dapatkan dari tim kuasa hukum yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali ke saya. Satu hal lagi, saya juga merangkap mengcounter pernyataan para advokat Jokowi yang memberikan konferensi pers. Yang satu, perlu diketahui bahwa jika dokumen seseorang, dokumen pribadi itu telah digunakan untuk mendaftarkan sebagai pejabat publik dalam hal ini presiden, itu sudah bukan menjadi dokumen pribadi lagi, tapi menjadi dokumen publik, yang mana publik berhak tahu. Jika ditanya oleh publik, merupakan dokumen terbuka, ya. Jadi harus transparan, tidak boleh disembunyikan. Jadi sebenarnya tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan ini, karena kawan-kawan ini memperlakukan ingin mengkonfirmasikan bahwa pejabat publik dalam hal ini presiden yang menggunakan ijazahnya waktu itu untuk mendaftarkan, yaitu sebagai presiden ke KPU, maka sudah bukan dikatakan dokumen pribadi, yang mana siapapun juga bisa mengakses, bisa mempertanyakan, bisa mengkaji, bahkan bisa menyebarkan. Bayangkan saja, setiap pejabat publik, baik itu menteri, DPR, kemudian presiden, gubernur, bupati, itu jangankan ijazah, hartanya pun itu harus dideklar, harus disampaikan pada masyarakat, harus diuji. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu dan bisa mengukur sebelum dia menjadi pejabat berapa, setelah menjadi berapa. Itu merupakan kontrol sosial. Nah, ini yang menjadi agak bingung, ya kan? Sebagai lembaga-lembaga publik dalam hal ini seperti KPU, kemudian UGM dikatakan lembaga publik, kan ini unit kita, ya universitas negeri, universitas publik. Nah, ini tidak mau menyampaikan apa-apa yang dipertanyakan, kita layurkan. Ya, sebenarnya itu diatur oleh undang-undang. Contohnya, ya, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2 itu mengatakan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kemudian kita kembali ke Undang-Undang Keterbukaan Publik, Undang-Undang 14 tahun 2008, itu jelas juga dalam pasal 2 yang dimaksud informasi publik itu adalah termasuk dokumen administrasi publik. Itu pasal 2 menyatakan begitu. Kemudian pasal 4-nya, publik berhak mengakses dan mempertanyakan dokumen-dokumen yang telah dijadikan dokumen publik tersebut. Nah, pasal 28 F itu jelas menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak, ya kan, berkomunikasi, mendapatkan informasi, bahkan mengambil informasi, mengakses informasi, menganalisa, bahkan menyebarkan pun itu konstitusional. Jadi kalau lembaga-lembaga itu tidak mau terbuka, termasuk mantan presiden kita ini, ya kan, itu berarti mereka itu melanggar konstitusi. Jelas, karena semua itu kan diatur dalam konstitusi. Maka ditekankan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2011 itu jelas bahwa yang dimaksud dengan syarat
pencalonan presiden itu wajib terbuka. Dan pas putusan MK nomor 6 tahun 2005 itu juga jelas bahwa masyarakat dapat mengakses, karena masyarakat itu adalah bagian dari orang yang ikut ikut dalam memantau suatu peristiwa politik, karena mereka terlibat, mereka lah yang memilih presiden, memilih calon-calon DPR dan sebagainya. Makanya mereka itu berhak. Bayangkan ya, undang-undangnya ada, undang-undang dasarnya ada, kemudian putusan MK ada di situ. Jadi tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan teman-teman, karena pada waktu itu kan ada satu peristiwa, yaitu peristiwa beberapa tahun yang lalu, yaitu peristiwa Bambang Tri, ya kan, yang kedua kalinya dengan Gus Dur itu kan jelas itu. Mereka dihukum dengan dakwaan yang mengatakan bahwa mereka adalah menyebarkan kebohongan yang mengakibatkan keonaran. Tetapi mereka dihukum itu berdasarkan asumsi. Kenapa demikian? Karena seharusnya pada saat dikatakan mereka bohong, bahwa mengatakan bahwa ijazah Jokowi tidak asli, itu seharusnya ditunjukkan aslinya. YPU itu seharusnya waktu itu memeriksa Jokowi dengan membawa ijazahnya, tapi kan tidak dilakukan. Jadi jangan dianggap bahwa ijazah ini kenapa kok mengatakan, karena ada satu peristiwa di situ, yaitu warga negara dihukum hanya gara-gara tidak dibukanya, tidak transparansinya ijazah ini. Dan karena advokasinya atau kuasa hukumnya pada waktu itu adalah dari TPUA. Makanya TPUA karena setelah persidangan itu mereka mempertanyakan, memastikan, mentabayurkan. Mereka datang ke UGM bersurat, kemudian berencana datang ke Jokowi juga bersurat, bahkan karena rombongannya agak banyak memberikan satu pemberitahuan kepada kepolisian. Ini dunia apa nih? TikTok. Jadi tidak ada mensreah, tidak ada niat jahat di sini, tapi tetap saja tidak ditunjukkan, sehingga mereka melaporkan ke Barreskrim. Nah, oleh Barreskrim tidak diterima laporannya, tapi dianjurkan untuk mengajukan pengaduan ke Dumas. Diajukanlah pengaduan itu pada bulan Desember kalau nggak salah itu. Yang mana dengan saksi-saksi beliau-beliau ini, Dr. Tipa, kemudian Rismon, kemudian Roy Suryo, itu dokumen-dokumen mereka inilah yang digunakan sebagai bukti yang nanti akan dijelaskan oleh mereka sebagai saksi di situ. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Jokowi melaporkan mereka, ya kan? Melaporkan mereka balik. Kemudian Jokowi juga datang ke Barreskrim dengan membawakan konon kabarnya ijazah aslinya, ya kan? Untuk diperiksa. Ini agak menarik ini. Biasanya mengajukan pemeriksaan itu pelapor bukan terlapor. Kan yang dirugikan kan siapa sebenarnya? Jadi datang yang kata konon kabarnya membawa ijazah aslinya, ya kan, langsung diperiksa oleh Barreskrim. Padahal posisi laporannya ini pada waktu itu masih penyelidikan. Bahkan beberapa orang termasuk pelapornya sendiri sudah pernah hadir sekali kalau nggak salah, itu diundang dengan laporan informasi di perihalnya. Nah, berikutlah panggilan yang berikutnya, yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sakit, dan sakitnya itu parah. Bahkan dirawatnya itu bukan di Indonesia lagi, di Malaysia, Singapura atau Malaysia, di Malaysia. Dan bagaimana laporannya belum selesai, kok tiba-tiba diperiksa laboratoriumnya? Kan aneh. Padahal di dalam KUHP, pemeriksaan laboratorium itu dalam posisi penyidikan, bukan di penyelidikan.
Ini masih dalam penyelidikan yang tadinya nggak digubris sebenarnya. Tadinya nggak digubris, tapi begitu Jokowi melaporkan di Polda, ya kan, baru diproses, sama-sama dilidik. Jokowi dilidik, dari kita juga dilidik, dan beberapa saksi dihadirkan itu bahkan dilidiknya sampai 12 jam, sama-sama klarifikasi, sama-sama penyelidikan. Tapi Jokowi sendiri hanya 1 jam. Ada beberapa orang di situ mulai jam 10 sampai jam 11 malam dan sebagainya. Ini saja sudah equality before the law-nya dilanggar. Jadi apa ya? Tidak setara gitu. Kedua yang menarik lagi yaitu adalah pemeriksaan itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Pemeriksaan itu ada aturannya. Aturannya di Perkap Kapolri nomor 10 tahun 2009. Jelas itu ditentukan. Perkap itu di situ judul tentang apa itu 10/2009 itu adalah tentang pemeriksaan tempat kejadian perkara dan pemeriksaan barang bukti di laboratorium forensik. Kalau kita masuk ke Perkap itu sendiri, jelas pasal 10 menyatakan bahwa jika akan diadakan pemeriksaan, maka ada beberapa syarat yang wajib dilakukan, baik itu secara formil maupun teknis. Wajib ya, di situ tulisannya wajib, bukan sunnah. Wajib itu di atasnya harus, ya kan? Wajib. Ada persyaratan yang wajib dilakukan. Apa itu? Ya kan? Satu yang harus ada itu dilampiri dengan laporan. Itu ada tertulis di pasal 80 di Perkap itu sendiri. Ada pertama permintaan dari institusi. Institusi itu bisa dari internal, dari penyidik, bisa juga dari kayak kejaksaan atau bea cukai gitu. Memang mereka yang mempunyai peralatan canggih itu, ya kan? Ada satu permintaan, dua dilampiri laporan, ya kan? Anggap aja pengaduan juga ada di situ lah kalau mereka mau dipas-pasin gitu. Itu harus ada di dalam laporan itu atau pengaduan itu ada nomor laporan, itu pasti. Masa laporan nggak ada nomornya? Dan merujuk ke perbuatan pidananya apa? Kan di Barreskrim itu jelas, itu pemalsuan surat. Ya kan 263, 264, 266. Itu di Barreskrim jelas itu. Harus ada. Jadi kalau seandainya pemeriksaan di Barreskrim digunakan di Polda yang nggak nyambung, kan perkaranya lain, nomor laporannya lain. Satu. Syarat kedua, ya kan, ini yang paling penting, adanya berita acara pemeriksaan. Bagaimana ada berita acara pemeriksaan yang belum selesai diperiksa. Itu pemeriksaan itu termasuk saksi-saksi. Makanya biasanya selama ini, ya, ada ini kawan-kawan kita ini tahu, pemeriksaan itu di akhir penyidikan, pemeriksaan laboratorium. Karena itu nanti masuk ke alat bukti surat di 184 KUHP. Ini awal-awal jadi lucu juga. Pelapornya belum selesai. Ya barangkali pelapornya nyambut gimana tadinya dicabut. Kan bisa. Kok kenapa agresif banget gitu loh? Langsung ada pemeriksaan laboratorium di situ. Ya kan? BAP itu bahkan di dalam Perkap itu sendiri ada tulisannya BAP tersangka. Maksudnya apa? Di dalam berita acara pemeriksaan itu selama ini, dalam pengalaman kita, itu di akhir pemeriksaan tersangka itu. Berarti kesimpulannya apa? Sudah selesai semua, baru ada pemeriksaan. Kemudian ada berita acara penyitaan. Pertanyaan saya, apakah itu disita? Masalahnya ada keanehan di situ. Penyitaan itu tidak boleh diambil kembali sebelum permasalahannya tuntas. Tapi bagaimana sebelum diumumkan sudah ditarik kembali atau dikembalikan, saya tidak tahu.
ada apa gitu? Apakah karena dia orang tertentu sehingga diperlakukan beda? Belum tuntas itu. Udah ditarik, anggap aja lah setelah diumumkan bahwa penyelidikannya tidak dilanjutkan, tidak terbukti ada tindak pidana, itu baru dikembalikan masuk akal. Ini tidak. Pengumuman itu belum dibuat, sudah dikembalikan. Ini satu keanehan. Yang berikutnya, katanya ada 3 ijazah pembanding. Itu ijazahnya pun harus diuji ke otentiknya, Originalitas. Ini identik otentik dari bingung. Otentikannya, ya kan? Kemudian dia meloncat langsung, wah ini identik. Nah identik itu kalau ini belum diperiksa keasliannya yang pembanding ini, kan KW sama KW kan bisa identik. Identik KW-nya. Palsu sama palsu bisa identik. Ya kan? Sekarang ada HP dua-duanya palsu, identik nggak? Identik. Ya kan? Palsunya. Lah itu, bagaimana mungkin ada puluhan temannya hanya 3 orang yang diperiksa? Dan satu hal lagi yang membuat kita bertanya-tanya, pada waktu itu ada 20 temannya menunjukkan ijazahnya. Ini saya satu angkatan dengan Jokowi, ijazah saya sama dengan. Kenapa dia nggak ada di situ? Itu kan big question mark, ada apa? Waktu pengumuman tanggal 22 itu ya? Ya iya, waktu 20 orang jejer-jejer itu, ada sekitar 20 orang menunjukkan ijazahnya, kan aneh. Iya kan? Kenapa dia tidak menunjukkan juga? Itu kan perlu dipertanyakan. Ya kan? Lah, syarat-syarat itu semua, ya kan? Itu harus dilampirkan di pasal 10 itu untuk pemeriksaan laboratorium. Jika ada satu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka harus dikembalikan. Siapa yang bicara? Yang Perkap itu sendiri. Harus dikembalikan. Diberi waktu 14 hari. Jadi KP 21 itu. Diberi waktu 14 hari. Setelah itu kalau tidak lengkap dikembalikan lagi. Itu pun 14 hari lagi. Iya, itu pasal 10, coba dibaca bersama-sama. Ditolak lagi. Kalau tetap tidak lengkap, tidak diperiksa, dibalikin, selesai. Ya kan? Itu perlu ditekankan. Jangan lupa pelapornya Egy Sujana. Dan dia belum diperiksa tuntas, masih sakit. Baru beberapa hari sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kami sendiri teman-teman ini ada yang 4 tahun belum diproses sampai sekarang. Ada 5 tahun belum diproses sekarang. Kurang sajen. Lah ya, itu sudah pelapornya udah lengkap loh ya. Ini pelapornya belum lengkap. Ada apa gitu? Itulah yang dipertanyakan oleh Badan Besar Masyarakat Indonesia. Saya dulu pemerintah pelapor puas. Iya. Waktu dia dieksekusi di Bali tahun 2017 sampai sekarang. Iya. Semua orang tahu kita puas di. Nah, sekarang berikutnya, TPUA ini sudah dilidik juga seperti Jokowi dilidik, TPA dilidik juga, ya kan? Dilidik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 31 2014 itu jelas, yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 jelas menyatakan jika ada, ya kan, yang melaporkan, lapor, kemudian saksi-saksi dan sebagainya, ya kan, pelapor itu tidak boleh dilaporkan kembali dengan pasal pencemaran nama baik. Nggak boleh, harus ingkrah dulu ini. Pasal 10 ayat 2 itu menyatakan bahwa jika ada laporan, baik itu saksi, baik itu pelapor, saksi pelapor dan sebagainya, ya kan, tidak bisa diproses, digugat baik secara pidana maupun perdata, ya kan, dan wajib ditunda. Undang-undang loh ini, undang-undang, bukan Perkap lagi, wajib ditunda sampai inkrah. Bayangkan, ini harus dipersidangkan dulu, harus ada banding dulu, harus ada kasasi dulu, harus ada putusan, baru bisa melaporkan yang lain. Jadi orang-orang ini dilaporkan posisi mereka sebagai pelapor dan sebagai saksi.
Nah sekarang kita sepakat apa? Untuk melanggar hukum bareng-bareng. Jelas membuat undang-undang ini DPR, makanya DPR ini seharusnya sudah harus apa ya istilahnya proaktif lah, panggil mereka, panggil kita bergelar di Komisi 3, kami siap seperti itu. Nah, terlalu panjang karena ini banyak teman, ya kan? Sampai di sini mungkin dilanjutkan oleh teman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Yang mungkin sudah cukup jelas bagaimana. Nama. Saya Ismail Syafruddin, juga sebagai kuasa para terlapor, juga sebagai salah satu pengurus di TPUA. Jadi komplit kita bisa menjelaskan secara detail bagaimana sebenarnya kasus ini. Ya. Tadi itu sudah dijelaskan kawan kita Tifa sebagai terlapor dan sebagai pemilik selama ini, juga kawan kami koordinator kita Abdul Ghani dari segi hukum ya. Kalau saya mungkin menambahkan itu mungkin dari beberapa peristiwa. Pertama, kenapa mesti kasus ini dibuka kembali? Ya kan? Kemudian kenapa ada keraguan dari beberapa pihak atau dan hampir semua masyarakat masih meragukan tentang kasus ini karena belum tuntas sampai sekarang? Ada dua hal. Pertama, mungkin saudara Jokowi sendiri mungkin kita harus melihat bagaimana karakteristik beliau, juga karakteristik Polri semenjak Pak Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan pada saat itu. Ya. Pertama, kita lihat bagaimana karakteristik seorang Jokowi sebagai presiden pada saat itu adalah sebagai, mohon maaf, kami meyakini bahwa beliau adalah seorang pembohong. Saya sekali melakukan kebohongan, tidak ada mungkin yang meragukan itu. Walaupun mungkin dia adalah para pengikutnya. Saya yakin dia tahu bahwa Jokowi bohong tentang SSK, Jokowi bohong tentang anaknya tidak akan mau lagi ikut-ikutan berpolitik. Dia tahu bahwa Jokowi bohong sebagai 11.000 triliun dan banyak lagi kebohongan. Masalah yang paling utama itu IKN. Saya ingat IKN ini karena kawan saya ini Pak Edi Mulyadi ini, beliau ini sampai masuk penjara karena beliau adalah tujuannya bagaimana memperjuangkan sehingga tidak diberikan darah supaya tidak sia-sia itu terbuang di IKN. Ya, tapi ada yang berteriak tidak bahwa meyakinkan bahwa impostor sudah ratusan orang dari Singapura sekian, dari Arab Saudi sekian. Mana semua itu? Itu jelas kebohongan publik. Itu kan sudah jelas itu terbukti terjelas. Nah, kita yang masih waras pada saat itu adalah semua orang yang prihatin terhadap kondisi bahwa kita dipimpin oleh seorang pembohong gitu loh. Disinilah kemudian ada yang mempertanyakan masalah ijazah, dihubungkan dengan karakteristik beliau dan kebiasaan-kebiasaannya. Kita juga merasa jadi curiga, kayaknya benar apa yang disampaikan oleh Pak Bang Bantri. Saya ingat itu Bang Bantri, saya sama Pak Deddy Suwanda yang awalnya itu mau minta untuk jadi pengacaranya beliau. Kami sudah jemput ke stasiun Pak ya. Kita didahului oleh penyidik. Sudah dulu punya diamankan itu. Sehingga kami tidak bisa bertemu, padahal kami tetap bicara dengan keluarga istrinya pada saat itu. Jadi kenapa apa yang disampaikan para pembela Pak Jokowi selama ini yang sering menuduh bahwa banyak kita ini adalah para pemecah belah bangsa, provokator, itu terbalik. Habis kita maklumi orang-orang yang terbiasa seperti itu biasanya mengisbatkan kepada orang lain. Sangat nyata. Coba andaikan Pak Jokowi adalah orang yang betul-betul mempunyai integritas, seorang pemimpin yang baik, mencintai seluruh rakyatnya. Ketika ada seorang pertanyakan hal seperti itu, dia akan tekan. Ini jasa saya asli. Apa yang disampaikan oleh Pak Bang Bantri itu adalah tidak benar. Bahkan tidak akan ada kehebohan sampai sekarang.
Ya, andaikan Pak Tito pada saat itu sebagai seorang Kapolri paham tentang hukum, mau menegakkan hukum secara benar, tidak akan terjadi hal seperti ini. Beliau langsung proses hukum. Pak Jokowi, mari ke sana. Ada dugaan seperti ini. Kalau memang benar, kita proses Anda. Kalau memang Anda dituduh, kita proses orang ini. Tapi terang beneran prosesnya, bukan bukunya orang di Jokowi undercover disembunyikan, di bredel. Ini negara kita negara demokrasi, negara yang harusnya menegakkan keadilan atau rakyat di atas segalanya gitu. Iya kan? Nah, tadi sudah disampaikan rekan kami bahwa sebagai negara demokrasi tertinggi adalah masyarakat. Nah, ketika Anda mau menjadi seorang pemimpin di negara ini, Anda siap itu ditelanjangi. Apalagi masalah ijazah itu sudah hal pokok utama yang harus betul-betul diperlihatkan. Nah, ketika apalagi sudah diserahkan kepada ke KPU, itu sudah menjadi hak publik. Nggak bisa lagi. Nah, Anda harus tahu bahwa proses ini dari beliau menjadi dari sebelum beliau menjadi seorang presiden, dia kan jelas undang-undangnya nggak bisa lagi proses hukum orang yang mempertanyakan masalah ini. Itu jelas adalah hak publik, bukan lagi privat. Ya, sudah menjadi hak publik yang untuk bisa diketahui, diakses oleh seluruh masyarakat yang saat ini, yang dulu merasa dirinya terugikan, ya saja mempertanyakan masalah itu lagi. Jadi itu yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, terutama para advokat di sana. Bukannya kalau diperlihatkan akan kios, dasar hukum dari mana itu? Logika dari mana itu? Ini yang perlu harus kita betul-betul memperhatikan secara jelas gitu. Jangan cuma asal cuap-cuap, asal ngomong. Jadi mereka ini adalah bukan sebagai seorang provokator. Harusnya mereka ini adalah orang yang diberi penghargaan tertinggi. Mereka itu tidak digaji. Mereka mempertaruhkan waktunya, hak dirinya untuk dicaci maki. Ya, segala sesuatunya itu untuk apa? Apa yang mereka dapatkan? Tidak ada. Hanya mereka adalah orang-orang yang pecinta bagaimana caranya negara ini berjalan sesuai dengan remnya. Pemimpin itu adalah pemimpin yang terbuka, pemimpin yang beda untuk dikritisi. Ya, bahwa negara ini adalah negara hukum, bahwa orang yang dicurigai seperti ini harus diproses hukum. Mereka lah orang-orang yang seperti ini yang harus kita jadikan panutan. Bukan menjadikan musuh bersama, bukan dibully. Mana orang-orang yang mempertahankan ketidakadilan, ketidakbenaran. Ya, saya adalah sahabat teman ini harus tahu bahwa TPUA dan teman-teman advokat kebanyakan mereka adalah para pejuang. Yang pada saat itu bagaimana rasanya mereka membela orang-orang yang dikriminalisasi oleh Pak Presiden Jokowi. Kami dulu bagaimana Imam kami Habib Rizik ya diproses hukum di Jawa Barat, ya hanya karena berpendapat bahwa Pancasila itu telah diobok-obok oleh tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beberapa pihak ya. Itu kan demokratis dulu dan sobat delik. Nah, kita berharap pada saat zamannya rezimnya Pak Prabowo ini tidak lagi seperti itu, dan sekarang kelihatannya alhamdulillah ada di sana gitu loh. Kita bagaimana melihat KM 50 diputarbalikkan, seorang korban menjadi seorang penjahat. Ya, direkayasa semua bagaimana CCTV bersamaan ratusan sampai ribuan tiba-tiba mati. Ya, karena di depan mata itulah spesifikasi ada dua pihak yang kita lihat, Pak Jokowi dan Baris Krim pada saat itu. Ya, kita mencintai polisi, bagaimana menjadi polisi yang benar. Kita mencintai negara kita supaya ditegakkan hukum yang sesuai dengan koridor hukum yang ada. Makanya berbahagia orang-orang yang masih mau bicara seperti ada yang mau bicara seperti ini gitu. Ini yang berbahagia. Kita melihat bagaimana seorang Novel Baswedan, penegak hukum, ya pada saat itu terkenal adalah orang yang lurus, yang berani menangkap para pencuri negara yang sebagaimana kita lihat sekarang ini ribuan triliun
dihabisi oleh mereka. Oleh siapa? Para pendukung dan para orang-orang Pak Jokowi yang dekat pada saat itu. Nah, anehnya, makanya kenapa kita lihat pihak kepolisian menghukum orang yang seorang pejabat kemudian disiram air keras, kemudian direkayasa kasusnya hanya mendapatkan 1 tahun. Ya, tapi kita berharap kayaknya ada titik cerah ketika zamannya Pak Prabowo ini, seorang motor baswedan yang di zaman dulu dikriminalisasi, mau ditangkap pada saat itu, dianiaya, digebukin, dipecat dari KPK. Alhamdulillah saya lihat ini dijadikan wakil staf sus ya, Satgasus. Ya, ini luar biasa. Mudah-mudahan kita sangat mau melihat. Semoga saja kenapa kasus ini tidak mereka langsung ditangkap, ditersangkakan sebagaimana biasanya kita lihat kesehariannya pada saat zaman proses terdahulu ya, rezim terdahulu. Ya, bagaimana Pak saudara saya Pak Edi Mulyadi ya menyampaikan kebenaran, kemudian diproses langsung ditangkap. Ternyata sekarang semua orang tahu bagaimana itu kebohongannya di sana. Berbalik dari kejadian ini, siapa yang ngomong? Bagaimana cara beliau nama baik beliau? Bagaimana beliau di daerah rehabilitasi nama baiknya? Bagaimana mengganti kerugian di sana beliau berapa bulan di dalam penjara? Ya, ini semua yang harusnya kita buka sekarang ini. Saya berhati-hati berbicara masalah ini karena kenapa? Kita pelaku. Kita yang langsung bagaimana rasanya ditersakiti ketika hukum itu dipermainkan oleh beberapa pihak. Jadi tolong teman-teman baris krim, teman-teman pihak kepolisian jangan tersinggung. Semua orang bicara tentang masalah ini dan menginginkan polisi itu menjadi baik karena mereka adalah orang yang mencintai, bukan orang-orang yang penjilat yang sebagaimana menjerumuskan kalian kepada kejelekan. Ya, jadi kenapa teman-teman ini tidak langsung percaya apa-apa yang disampaikan oleh baris krim kemarin? Karena sudah terlalu banyak contoh-contoh kejadian yang memang terbukti gitu loh. Nah, harusnya saya berharap ini Pak Listio Sigit di akhir jabatan kita berharap betul-betul menegakkan hukum. Bagaimana? Karena sudah jelas ini ada indikasi semakin kuat bahwa apa yang dilaporkan oleh teman-teman TPWA ke Baris Krim itu ada fakta. Ya, sudah muncul bagaimana Pak Prabowo, Pak Jokowi sendiri lagi yang menyampaikan bahwa saya adalah Pak Kasbujo itu adalah pembimbing skripsi beliau, dan itu ada semua fakta-fakta bukti-buktinya. Ya, karena kami menjaga digital jelas itu. Ketika ditanya lagi belakangan karena Pak Kasbujo itu sudah bilang saya bukan dosen pembimbing skripsinya, jadi ada lagi dosen akademik. Nah, ternyata begitu ditanyakan lagi langsung secara langsung oleh Pak Rismon, dia menyatakan bahwa saya baru 35 tahun belum bisa menjadi seorang pembimbing. Nah, berdasarkan hal-hal seperti ini kemudian muncul lagi tadi sampaikan tadi Tifa. Ada Pak Victor dari PDIP yang menyampaikan hal-hal baru. Ada lagi kita dengar masalah apa tadi Universitas Wajah Pramuka. Yang ini kita semua udah pada tahu, apalagi lawyer sering banget menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan Wajah Pramuka. Itu 263 biasanya gitu. Ya, pemalsuan. Nah, hal-hal seperti ini harusnya kalau memang seorang pendidik itu adalah orang yang berdiri di atas kaki sendiri. Dia sebagai di tengah-tengah, tetapi dia harusnya lebih awal kepada orang pelapor. Kalian harus tahu kita di TPWA. Ya, dari tahun 2022 kita sudah melakukan penanganan kasus tentang masalah kasus ijazah palsu ini. Nah, ketika melakukan laporan di Mabes Polri secara langsung, kita itu ditolak. Terus sampai kita ditolak. Akhirnya disuruh minta untuk pulang lagi bikin pengaduan kan tidak bisa ditolak, tapi dicuekin. Tadi sudah dijelaskan Pak Al-Kadiri, itu benar. Kan kita juga ini adalah bagian daripada TPWA, begitu bersurat dicuekin, kita nggak pernah di proses hukum. Begitu ada laporan masuk di
Polda Metro Jaya. Jadi jangan salahkan kalau kami seorang TP juga kecewa dan menduga gitu loh. Menduga hal-hal yang berpersangka kurang baik juga. Berarti kasus kita ini kan saja juga udah ada di bukti WA saya di grup TPW, dia sudah menyampaikan hati-hati nih. Ada indikasi bahwa itu tiba-tiba dipercepat karena laporan di Polda. Ada niat untuk mungkin mau menolong seseorang nih. Dan terbukti saya punya analisa. Karena kita sudah terbiasa dahulu seperti itu. Tapi mudah-mudahan belum masih ada waktu. Pak Listio Sigit sebagai seorang Kapolri, insya Allah kemarin juga sudah mengeluarkan statement karena masih ada satu fase yang bisa meluruskan kasus ini adalah bagaimana membuka kasus ini kembali dengan kita dan teman-teman dari TPW itu sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus ya supaya apa? Kami juga diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, mengajukan ahli. Karena apa? Kami berani menyatakan hal seperti ini kalau ini hasil lab forensik dari Bareskrim Polri itu dianggap adalah menyatakan bahwa identik. Tapi dia di sini berbicara adalah sebagai ahli juga ya. Di sisi lain kami juga sudah mengajukan ahli, ada 2 orang ahli yang juga tidak diragukan bahkan sampai ke luar negeri. Ada namanya Paris Musaid jadi pas sama Roy Suryo, kemudian dibantu peneliti tiba. Makanya kenapa kita dengan perbandingan secara hukum itu harusnya adalah sama. Ya, bukan bahwa lebih tinggi kedudukannya forensik Bareskrim, tidak. Karena Pak ini kan ada hasil temuan atau hasil pemeriksaan dari ahli. Masing-masing ahli manusia juga yang diperiksa. Tempat kita juga manusia yang memang malah sudah dokter dan dokternya juga luar negeri gitu loh, yang menyampaikan bahwa beberapa kejanggalan dan ketidakidentikan malah kembali ada lagi nih. Nah ini yang pasti lebih diperiksa lagi. Nah sehingga kami ada dugaan yang lebih mencurigakan lagi ketika ijazah asli tidak dimunculkan. Ya mungkin mereka mengkhawatirkan karena apa? Seorang Roy Suryo sudah mengeluarkan hasil pendapatnya tentang sebuah foto ijazah yang diunggah oleh saudara Sandi itu diyakini sebagai jasa palsu. Ya ada beberapa indikasi. Kemudian setelah Bareskrim melakukan konferensi pers mengeluarkan lagi ijazah dan sama. Kemudian didapatkan juga hal yang sama bahwa ada beberapa yang dan itu jauh itu saya sebagai seorang lawyer berterima kasih kepada para ahli ini yang baru kita juga dapatkan bahwa ternyata agak lebih mudah sebenarnya untuk mengetahui lebih masuk akal dan itu bisa dipelajari semua masyarakat. Apa itu? Adalah mensejajarkan ada beberapa yang dimaksud sebagai identik. Kan gampang sekali tuh. Ternyata logo dengan huruf-hurufnya ini berbeda sekian ini aja, berarti kan nggak mungkin asli, nggak mungkin identik dengan yang satunya ternyata itu jauh lebih gampang daripada teman-teman dari Bareskrim cuma menyampaikan identik tidak menyampaikan tentang bagaimana metode ya proses pemeriksaan yang menyatakan itu adalah sebuah identik, bukan cuma hanya pernyataan gitu aja. Ini kan gampang kita mungkin. Begitu dari saya dan insyaallah begini yang paling terakhir mungkin saya sampaikan kalau memang kasus ini harus dipaksakan naik sebenarnya minta tolong kepada pihak Polri silahkan mungkin supaya apa silahkan ada proses hukum tetapi betul-betul sesuai dengan aturan hukum yang ada ya pasal 31 pasal itu 335 satu-satunya ya itu 3235-nya itu kan nggak ada hubungannya sebenarnya dengan kasus ini dan tolong tak usah ada penangkapan lah ya jangan lagi itu hanya sebagai penangkapan supaya apa nanti kalau ini proses hukum kami pengacara itu ada 75 orang ya mungkin nanti kan tidak bisa diwakili lagi tidak ada lagi yang dampingi Pak Jokowi untuk ada di sidang ini nggak ada kok ini Pak Katiri kalau dia bertanya itu bisa
Tanya ada Pak Hasto bagaimana waktu ketika Pak Hasto jadi saksi waktu dia melaporkan siapa namanya Pak Alban Tanjung. Saya aja boleh ada, masih ada saya punya apa namanya videonya itu ada. Kami sampai malam itu kita tanya-tanyakan orang-orang yang apalagi Pak Jokowi nanti 75 orang, satu orang 1 jam aja. Berapa hari kita bisa tanya-tanya dan dia tidak akan didampingi oleh siapa. Nah saya yakin ya dia akan menyesal untuk melanjutkan ini kasus kalau sampai dia harus didampingi blunder lah ya. Tapi dia tuh yang menyesal Jokowi ya. Saya yakin dia menyesal kalau dia sampai harus hadir di. Jadi kalimatnya Jokowi akan menyesal gitu ya. Ya saya rasa itu juga kalau ini di proses hukum ini karena dia harus hadir dan tidak bisa didampingi oleh pengacara lagi. Kan ingat bagaimana waktu abang kita diperiksa di pengadilan Jakarta Pusat pada saat itu kan para saksi pelapornya juga kan main semua yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan tapi ya karena Kekuasaan kekuasaan seperti itu. Tapi ya mana kita semoga saja kita berharap bahwa pihak kepolisian sudah kembali kepada habitatnya, tidak lagi mengulangi hal-hal yang sebagaimana tadi yang kita sampaikan dan itu di depan mata. Dan apa yang kami sampaikan jangan hanya itu bahwa memprovokasi untuk membenci kepolisian. Saya bicara fakta. Kita menginginkan pihak kepolisian itu jadi lebih baik dari dulu. Ya, kita menginginkan bagaimana pihak kepolisian supaya apa? Negara kita jadi aman. Investasi contoh masuk ke Indonesia. Kasihan Pak Prabowo yang sekarang ini untuk menjalankan pemerintahan secara bebas saja sekarang kita kesulitan keuangan karena ini gara-gara siapa? Utang lebih banyak, uang yang ada di kas sekarang ini untuk membiayai bayar gaji pegawai saja agak kesulitan kita orang murah para tadi ini aja kesulitan. Itu gara-gara siapa? Nah, ketika kalian protes ini jangan kalian menganggap bahwa kami adalah orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang iri sama Pak Jokowi. Kami adalah orang-orang yang waras, yang tidak terima negara kami dimiskinkan, tidak terima negara kami dijadikan kecil seperti ini, dibohongi terus-menerus gitu loh. Jadi demikian mungkin dari saya. Barakallahu fiik, semoga negara kita menjadi negara bangga, hebat, orang ghafur. Amin. Baiklah, terima kasih. Itu tadi adalah unek-unek lah yang kita begitu dari rekan-rekan karena kami ini sudah terbiasa mengatasi perkara-perkara sudah terbiasa sejak 2017 ya inilah yang dari berhadapan dengan hal-hal yang aneh-aneh. Ya. Terima kasih. Tapi mungkin saya dapat informasi dari Pak Sadi tentang adanya berita bahwa ternyata Pak Xi Jinping saat ini di tahanan rumah dan kasusnya itu berhubungan dengan hutang-hutang dengan negara Indonesia pada saat dipimpin oleh Pak Jokowi. Kalau itu benar, ya kita berharap para petinggi untuk bisa melakukan proses secara ini supaya negara kita betul-betul tetap eksis, tetap negara kita sampai anak cucu kita nanti bisa menjadi lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Demikian, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1